Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan memberikan materi tentang anti korupsi serta implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Rangkuman materi anti korupsi. Salah satunya yaitu pengertian korupsi. Pengertian korupsi dibagi ada 5 macam. Untuk yang pertama itu busuk, palsu, suap. B. Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. C. Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Berikutnya D. Penyuapan, pemalsuan. E. Penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan. Itu terjadi karena terjadinya korupsi terpaksa atau memaksa dan dipaksa. Korupsi itu antara banyak atau sedikit. Secara individual, aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindungan di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah, kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi yaitu penegak hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan anti korupsi, kemiskinan atau keserakahan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Dampak-dampak negatif karena korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, yaitu diantaranya tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan terhadap penanaman modal. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik, seperti ketidakstabilannya politik pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Terhadap tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi. 4. Berada sistem yang buruk. Salah satu bentuk pencegahan korupsi yaitu dibagi dalam 2 sistem. Untuk sistem pertama yaitu 1. Perbaikan sistem. Itu ada 5 poin. Untuk poin pertama, peraturan perundang-undangan. 2.
reformasi birokrasi. 3. Penegakan etika dan profesi dan tata tertib lembaga. Penerapan prinsip good governance dan lain-lain. 2. Perbaikan manusia. Memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Dan masih banyak yang lainnya. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. A. Unsur subjektif, yaitu ada 4. 1. Setiap orang. 2. Penyelenggara negara. 3. Pegawai negeri. 4. Korporasi. B. Unsur objektif. 1. Janji. 2. Kesempatan. 3. Kemudahan. 4. Kekayaan milik negara, yaitu uang, akta, surat, dan lain-lain. Jenis-jenis korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi itu turun kepada spiritual accountability yang dibagi ada 3. Sebelum kehidupan dunia, kehidupan pasca dunia. Spiritual accountability. Dia menuju ke niat baik, visi misi yang baik, usaha terbaik, dan hasil yang baik. CPNS pun manusia, ia mempunyai spiritual accountability. Dan CPNS pun manusia, ia mengimplementasikan dalam bentuk accountability. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di tupoksi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Sederhana. 7. Berani. 8. Kerja keras. 9. Adil. Poin yang pertama yaitu jujur. Di sini kita harus jujur dalam pekerjaan dan juga harus jujur dalam pemberian pelayanan kesehatan. 2. Peduli. Kita harus memiliki sifat peduli, baik peduli antar staf ataupun peduli pada masyarakat yang berobat. 3. Mandiri. Mandiri harus diterapkan pada diri kita, baik itu mandiri dalam menjalankan tugas ataupun mandiri dalam melakukan tindakan. 4. Disiplin. Disiplin yang tinggi harus diterapkan, baik itu disiplin waktu, seperti datang dan pulang tepat waktu. 5. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dengan melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. 6. Sederhana. Kita harus bersikap sederhana, tidak bersikap berlebih-lebihan, baik itu dalam berpakaian, waktu bekerja, dan tidak menimbulkan sifat sombong. 7. Kerja keras. Bekerja keras dan lebih giat lagi waktu dinas dan tidak bermalas-malasan. 8. Berani. Berani mengambil suatu tindakan atau keputusan yang tidak merugikan orang lain. Menegur pasien yang tidak pakai masker saat berobat. 9. Atau yang terakhir, adil. Adil dalam memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan. Adil dalam memberi tugas. Mungkin itu saja rangkuman materi dari saya tentang anti korupsi dan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Terima kasih.